warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di sekolah kita yang kita cintai, SDN 29 Pontianak Utara. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian guru penggerak. Pada kegiatan kali ini yang bertindak sebagai narasumber adalah rekan kita Bapak Beni SPD. Sedangkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Beni SPD yaitu budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Beni untuk menyampaikan. Kepada Pak Beni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Somi, dan sekaligus pada hari ini menjadi moderator kegiatan kita dalam rangka untuk saya menyampaikan semacam diseminasi kepada Bapak Ibu semuanya tentang pendidikan saya di calon guru penggerak. Dan saya hormati juga Bapak Ibu semuanya, rekan sejawat, tenaga kependidikan yang pada hari ini benar-benar saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah meluangkan waktunya untuk bisa memenuhi undangan ini sehingga kegiatan ini nantinya bisa berjalan lancar. Dan seperti yang saya sampaikan di grup kita kemarin, ini adalah untuk memenuhi tugas ini Bapak Ibu, tugas modul 1.4. Nah, sebenarnya di sini bukan berarti saya ingin menyampaikan sesuatu yang wah gitu, bukan. Tapi saya hanya sekadar untuk berbagi dengan Bapak Ibu, dan saya akui juga saya masih banyak kekurangan. Saya masih perlu belajar dan perlu belajar lagi. Dan bahkan menurut saya di sekolah ini banyak sekali teman-teman kita yang mungkin lebih paham, lebih pandai dalam hal budaya positif ini. Nah, jadi hari ini saya berencana, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan, untuk menyimak apa sih yang didapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan pada kali ini kami dikhususkan pada materi yaitu modul 1.4 yang berjudul tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Nah, dari segi judulnya saja kita sebenarnya sudah tahu Bapak Ibu, budaya positif, ya, budaya positif atau biasanya lebih ke arah tingkah laku anak kita, lebih ke arah pendidikan karakter. Nah, jadi di sini mungkin kita sama-sama bertukar pikiran, bertukar pendapat, saling memberikan tanggapan terkait masalah budaya positif yang sudah dilaksanakan atau nanti mungkin yang belum dilaksanakan di sekolah kita. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah hadir di acara ini. Semoga keluangan waktu yang Bapak Ibu berikan bisa diberikan balasan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Semoga ke depan kegiatan ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk lebih jauh, di sini saya ada menuliskan suatu pertanyaan. Apa sih pendidikan guru penggerak itu? Jadi mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang sudah melihat atau sudah mengetahui sebenarnya apa pendidikan guru penggerak itu. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya ikut pendidikan guru penggerak ini bukan karena ingin jadi kepala sekolah, bukan karena yang lainnya, bukan, tapi karena ya memang ingin belajar. Karena kita sebagai guru, paling tidak kita juga meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Bukan hanya kita meningkatkan kompetensi murid-murid kita, tapi kita sebagai guru juga harus bisa untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, jadi di sini saya timbul kemauan, termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan kemarin juga sebenarnya motivasi yang paling besar bagi saya untuk mengikuti guru penggerak ini adalah itu tadi kegiatannya yang biasanya dilaksanakan di hotel-hotel, Pak Haikul. Jadi saya tuh terkadang seru ya kayaknya kegiatannya di hotel. Tapi ternyatanya pas kegiatan kami guru penggerak yang angkatan 7
kegiatannya tidak boleh lagi di hotel. Nah, jadi dapatnya zong ya Bapak Ibu. Jadi kegiatannya hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, kami ini dipusatkan di SMP 2 di Jalan Selayar di Kota Baru. Jadi semua kegiatan lokakarya di sana dilaksanakan. Jadi yang harapannya kemarin ikut di hotel, tapi ternyata untuk sekarang ini memang sudah dibuat surat resminya, pendidikan guru penggerak tidak boleh lagi dilaksanakan kegiatannya itu di hotel-hotel. Jadi di sekolah-sekolah. Nah, jadi kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, yang mana untuk mendorong tumbuh kembang murid-murid kita secara menyeluruh, secara aktif dan bahkan proaktif. Nah, program ini meliputi pelatihan daring. Nah, memang mungkin ya nanti ada teman-teman di sini yang akan mengikuti CGP angkatan berikutnya biar sedikit dapat gambaran. Nah, kegiatan kami di guru penggerak yang angkatan 7 itu mulai dari memang pelatihan daring. Daring itu seperti nanti kita lewat Zoom atau Google Meet. Nah, di situ nanti kita akan berbicara, akan membahas masalah modul-modul yang nantinya berkaitan dengan guru penggerak. Nah, di situ kita dipandu oleh fasilitator. Nah, kalau fasilitator kami di sini berasal dari Sulawesi, dan pengajar praktiknya yang kemarin datang ke Pak Didi itu pengajar praktik. Kalau kemarin kan di sekolah kita yang menjadi pengajar praktik itu Bu Dewi, yang pernah menjadi pengajar praktik. Semoga ke depan Bapak Ibu semuanya bisa juga untuk termotivasi mengikuti guru penggerak. Pak Beni, untuk apa saya jadi guru penggerak? Nah, tapi nanti ada bagian terpenting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, jadi selain nanti pelatihan daring, akan ada lokakarya. Itu lokakaryanya sebanyak 7 kali. Nah, di lokakarya ini nanti dikumpulkan pertemuannya tatap muka, bukan lagi secara konferensi, bukan, tapi tatap muka bertemu langsung. Di situ kegiatannya semacam diskusi membahas modul-modul yang dipelajari di pendidikan guru penggerak. Setelah itu pendampingan calon guru penggerak ini yang angkatan 7 itu dilaksanakan selama 6 bulan. Kalau yang kemarin-kemarin angkatan 1, angkatan 4 itu sampai 9 bulan. Tapi kalau sekarang hanya 6 bulan. Pak Beni, sibuk nggak sebagai guru penggerak? Kalau yang saya laksanakan, yang saya rasakan sampai saat ini belum terlalu nampak kesibukannya. Karena memang kegiatannya pun sore. Sore itu kemarin kita konferensi Zoom-nya mulai dari 3:30 sampai 5:30. 1 jam setengah lah. 2 jam itu udah paling lama. Itu 2 hari. Itu pun 2 minggu sekali dilaksanakan. Nah, gimana kalau tugas-tugasnya Pak Beni? Ini tugasnya kurang lebih seperti teman-teman yang ikut PPG. Tapi kalau saya lihat yang ikut PPG itu kayaknya tugasnya lebih sibuk lagi. Tapi kalau di guru penggerak ini tidak terlalu gimana. Kita dikasih tenggat waktu, kasih rentang waktu untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi yang saya sampaikan ini semoga menjadi motivasi Bapak Ibu semuanya, biar ke depan nanti bisa juga mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Karena memang tidak sibuk. Saya awalnya memang kemarin juga berpikiran gimana ini, apakah terlalu sibuk atau tidak. Tapi nyatanya setelah dilalui, setelah diikuti tidak, karena bisa di manajemen lah waktunya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di guru penggerak ini akan ada 3 modul yang dipelajari. Dalam tiap modul ada 3 sampai 4 submodul. Dalam tiap submodul akan ada konferensi dengan teman-teman sekelompok bersama fasilitator. Yang sifatnya nanti lebih ke diskusi. Setelah didiskusikan nanti akan ada presentasi. Jadi ada semacam kegiatan kita mengajar anak-anak. Kita suruh anak-anak diskusi. Setelah itu kita minta mereka untuk menyampaikan. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang bagian terpentingnya. Kita sebagai guru ini adalah semua penggerak. Jadi bukan berarti Pak Beni, saya yang mengikuti pelatihan guru penggerak, saya nanti yang akan jadi guru penggerak. Nyatanya kita semua guru ini adalah guru penggerak. Mengapa Pak Beni katakan sebagai guru penggerak? Ini alasannya Bapak Ibu. Karena memang kita selalu aktif untuk mendorong tumbuh kembang murid kita. Setiap hari kita ngajar, setiap waktu kita ngajar sesuai dengan jam yang ditentukan. Itu juga sudah merupakan salah satu ciri-ciri kita sebagai guru penggerak. Nah, karena dalam satu hal juga nilai dan peran guru penggerak itu berpihak pada murid, dan saya yakin teman-teman semua yang berada di sini semuanya pasti berpihak pada murid, dan otomatis secara tidak langsung kita semuanya di sini adalah guru penggerak.
Nah, yang terpenting memang harapan kita itu tadi untuk mewujudkan murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Pak Beni, saya tahu profil pelajar Pancasila itu apa-apa saja. Saya persilakan dulu Bapak Ibu. Kemarin juga sudah pernah disampaikan, apa sih profil pelajar Pancasila itu, ada berapa sih profil pelajar Pancasila itu. Supaya lebih komunikatif Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dulu. Profil pelajar Pancasila. Jadi, apa sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Padahal sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi tinggal penamaannya saja. Kita mungkin belum pas. Jadi, mungkin saya minta pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu apa Bapak Ibu? Silakan. Mungkin satu orang yang ingin memberikan jawabannya, menyampaikan tanggapan, saya persilakan. Bu Mega mungkin? Silakan Bu Mega. Profil pelajar Pancasila. Nah, Indonesia. Memiliki profil yang terbangun utuh ke 6 dimensi, yaitu yang pertama, ke 6 dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Mungkin itu Pak Beni. Terima kasih Bu Nosia yang telah menyampaikan. Ya, memang profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Ya. Yang pertama sekali diletakkan jadi nomor 1, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Karena ini memang yang utama. Ketika anak-anak kita, anak murid kita sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tentunya pasti dimensi-dimensi yang di bawahnya itu akan ikut, akan muncul dengan sendirinya. Ketika keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sudah tertanam dalam diri murid itu, otomatis dimensi yang lainnya akan muncul. Nah, cuma yang jadi PR kita itu tadi untuk menimbulkan kesadaran diri dari murid-murid kita untuk memiliki 6 dimensi ini. Tapi itu lagi, kita sebagai guru lah nantinya yang akan mendorong tumbuh kembang murid-murid kita. Jadi yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang selanjutnya gotong royong, ya, mandiri. Setelah mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Yang terakhir berkebinekaan global. Ini lebih sifatnya kebudayaan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada kali ini adalah ini tentang materi pemahaman budaya positif. Nah, ini budaya positif ini kami dapatkan di modul 1.4. Dan ini makanya saya berharap dengan Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan ini yang memang nanti diharapkan selesai dari modul ini kita ada semacam aksi nyata, semacam tindak lanjut yang akan seperti yang saya sampaikan di-upload nanti di LMS. Nah, kawan-kawan yang sudah pernah ikut PPG pasti tahu yang namanya LMS. Jadi kegiatan kita ini nanti akan saya sampaikan, akan saya upload di LMS saya. Pak Beni, apakah makna budaya positif itu? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan sebelum saya masukkan ke slide berikutnya. Sebenarnya apa sih budaya positif itu? Kebiasaan dan nilai positif. Kebiasaan Ya. yang bernilai positif. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Dengan kegiatan karakter murid tadi. Di karakter. Ya, karakter murid. Kebiasaan berlaku positif. Bu Ani, silakan Bu Ani. Mungkin ingin menyampaikan masukannya, tanggapannya, pendapatnya, silakan. Silakan Bu Ani. Budaya positif itu kebudayaan yang kita lakukan sehari-hari yang bernilai positif, nilai manusia. Contohnya penerapan positif itu misalnya di dalam kelas kita menerapkan budaya untuk bersikap sopan santun terhadap guru, terhadap sesama teman, seperti itu. Berarti lebih ke kebiasaan ya Bu Ani ya, kebiasaan yang bersifat positif. Baik, Bu
mungkin ini Bapak Ibu, budaya positif adalah ya seperti yang disampaikan Ibu Musnya tadi, ternyata benar. Nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat. Jadi di sini letaknya penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu lebih ditekankan pada suatu tanggung jawab. Terus penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu di sini saya menuliskan Bapak Ibu, berpakaian seragam lengkap setiap hari Senin. Dan saya rasa ini juga sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan. Setiap hari Senin di sekolah kita, anak-anak murid kita sudah menggunakan seragam lengkap. Meskipun ada beberapa orang yang terkadang masih ada saja yang kurang lengkap. Nah ini contoh dokumentasi sekolah kita pada saat pelaksanaan upacara bendera. Dan saya yakin ini juga sudah merupakan salah satu penerapan budaya positif di sekolah kita. Itu secara umumnya. Nanti mungkin di kelas akan kita bahas satu persatu apa sih contohnya penerapan budaya positif di kelas masing-masing. Kalau di sekolah ini, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah ini, masih ingat Bapak Ibu ini kegiatan apa? Kegiatan, ini juga menurut saya merupakan salah satu penerapan budaya positif. Apa Pak ini budaya positifnya? Nah, lebih ke kebersamaan, lebih ke kekeluargaan. Selanjutnya ini. Nah, ini juga menurut saya juga sudah merupakan suatu tindakan yang mencerminkan perilaku budaya positif. Ini pas pula yang tiketnya pas hari Kamis, Bapak Ibu. Ini yang tersorot. Ini tiap pagi anak-anak salaman. Ini kita kan. Dan semoga ini tetap lestarikan, bahkan bisa lebih lagi kita tingkatkan. Karena ini tujuannya memang untuk menumbuhkan semangat positif, budaya positif pada murid-murid kita. Dan tidak kalah penting juga supaya untuk guru-gurunya. Baik, selanjutnya. Nah, jadi bagaimana budaya positif itu terwujud, tercipta, ya otomatis harus ada yang namanya disiplin kan Bapak Ibu. Kalau sudah disiplin, pasti nanti arahnya pada kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa terwujud, bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan. Nah, jadi di sini ada sedikit gambaran, silakan Bapak Ibu baca dulu. Sebenarnya apa sih makna disiplin? Tapi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu tuh sudah tahu betul sebenarnya disiplin itu seperti apa. Cuma di sini redaksinya, deskripsinya seperti ini. Jadi makna disiplin itu yang pertama tentang belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri menurut Sokrates. Nah, ini tinggal teorinya saja Bapak Ibu. Selanjutnya yang paling penting yang ada tanda merahnya ini. Namun, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan apa sebenarnya maksud dari pernyataan ini. Ternyata kata disiplin lebih dihubungkan dengan suatu ketidaknyamanan. Capek. Kok bisa ya? Bukan dengan apa yang kita hargai. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Memang kalau masalah disiplin adalah disiplin atau ajak dapat. Kadang-kala masalah disiplin harus memang kalau sudah saudara merasanya tentunya kelas itu. Tapi kadang-kala disiplin ini kan buat peraturan atau yang sudah disepakati. Ada beberapa individu mungkin yang menurut saya nih kadang-kala kalau tidak tidak ada kesadaran sendiri, tidak jadi hal yang tidak nyaman ya, tidak nyaman karena disiplin ini kan dia tadi kalau tidak dari individunya tidak ikhlas ya jadi tidak nyaman. Tapi kalau udah
Karena kesadaran sendiri dan pribadi, saya yakin akan menjadi hal yang biasa, nyaman. Cuma kadang-kala yang jadi masalah adalah ketika peraturan dalam hal ini disiplin tadi tidak disamaratakan, nah itu akan menimbulkan kecemburuan. Ada beberapa orang mungkin merasa itu udah udah itu pun nggak ada tidak lanjutnya, tidak ada sanksinya untuk melakukan disiplin tadi, akan menjadi cemburu. Tetapi kalau bagi mereka yang sudah sadar diri, saya pikir tidak akan jadi salah. Itu tergantung lagi kesepakatan yang sudah dibuat. Itu menurut saya Pak Beni. Tapi nggak tahu lah kalau menurut yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Didi. Jadi untuk memakan waktu, dan memang seperti yang disampaikan Pak Didi, kalau memang tidak timbul dari kesadaran diri kita masing-masing, ya ini akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan. Bahkan kadang keterpaksaan Bapak Ibu. Jadi makanya mungkin kita sebagai guru di sini lah mulai menghargai diri sendiri, dari mulai menimbulkan kesadaran diri sendiri untuk bisa menerapkan disiplin dan nantinya bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Tujuannya apa tadi disiplin? Ya, memang untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin di sini langsung ini tidak perlu saya bacakan. Nah, cuman yang terpentingnya ini Bapak Ibu. Ini juga saya baru dapat di pendidikan guru penggerak. Ternyata selama ini hukuman yang menurut kita itu bagus. Tapi sampai sekarang saya juga sebenarnya masih menyatakan bahwa hukuman itu bagus. Nah, tapi selama mengikuti pelatihan guru penggerak, hukuman itu tidak efektif, Bapak Ibu. Ketika anak murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita beri hukuman, ternyata itu tidak efektif. Katanya akan ada suatu masa, rusaknya psikologis anak kita ketika kita memberikan hukuman. Ya. Nah, tapi kalau yang kita rasakan saat ini memang terkadang ada anak-anak tertentu yang setelah kita berikan hukuman dengan dia bisa berubah. Ada juga yang seperti itu. Tapi di sini dituliskan karena sebuah hukuman itu sebenarnya bisa mengganggu psikologis anak-anak. Nah, harapan kita sebenarnya dengan hukuman tersebut anak-anak bisa jadi lebih baik kan Bapak Ibu kan? Ya, ada nah, ini salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Itu alternatif terakhir. Dengan kata hukuman dia tuh rasanya seram gitu Pak Beni. Iya. Hukuman Mungkin dari ada sifat positif lah ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya mengartikan tentang sebuah disiplin positif, yaitu sebagai bentuk belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Di sekolah, arahnya ke sini Bapak Ibu, akan muncul nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sebagai guru dan nantinya bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, apa contohnya Pak Beni nilai-nilai kebajikan universal? Nah, silakan Bapak Ibu amati dulu. Seperti yang disampaikan tadi ya, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh Bu Nusia, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif yang sebenarnya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan lebih menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Pak Beni, bisa nggak kira-kira di sekolah kita ini diterapkan? Bisa. Kita mulai dari diri kita dulu, mulai dari dalam kelas kita dulu. Nah, ketika di kelas kita sudah bagus,
pasti nanti akan berdampak pada lingkungan sekolah kita. Dan saya yakin betul di sekolah kita ini ada kawan-kawan guru, ada teman-teman guru yang pandai memanajemen muridnya, yang pandai menerapkan disiplin di kelasnya masing-masing. Mulai menggunakan beberapa cara dengan berbagai cara. Kalau saya sendiri di kelas juga baru mulai setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, ternyata ya memang selama ini kita sudah melaksanakan, tapi masih belum terorganisir, masih belum terencana dengan baik. Jadi harapannya Bapak Ibu, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu kan motivasi yang timbul dari dalam diri mereka. Ini yang paling susah sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran diri anak, menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu sangat susah sekali. Tapi seperti kemarin kami sempat berbicara beberapa hari yang lalu, Bu Suryati menyampaikan kita sebagai guru jangan pernah menyerah untuk memberikan nasihat terbaik bagi anak murid kita. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin, kita mempunyai murid 30 orang, satu saja atau 2 orang saja murid yang mungkin mau mendengar apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita, lalu mereka menerapkan di rumah, lalu akan mereka ingat terus sampai mereka dewasa kelak. Insya Allah itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa sekali bagi kita semuanya guru-guru Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini banyak sekali teman-teman kita yang sudah berhasil menerapkan disiplin positif ini. Nah, disiplin positif ini banyak Bapak Ibu, bukan hanya masalah tentang perapian, tapi lingkungan di kelas itu juga tercakup masalah disiplin kelas. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya mewujudkan disiplin positif dalam kelas kita? Nah, di sini ini materi mungkin sudah hampir terakhir Bapak Ibu, tentang semacam keyakinan kelas. Jadi kami para CGP diharapkan bisa membuat semacam keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Maksudnya disepakati bersama murid-murid kita. Jadi ini semacam lebih tinggi lagi tingkatannya dari peraturan Bapak Ibu. Kalau kita kan di sekolah ini mempunyai yang namanya peraturan atau tata tertib. Dan tujuan dari dibuatnya peraturan ini ya itu tadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, tapi kalau untuk di lingkungan kelas, kita menyebutnya itu dengan semacam keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan. Pak Teddy, saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Saya sudah membuat semacam kesepakatan kelas di kelas saya. Cuma saya belum menuliskan, belum membuatkan, belum mewujudkan dalam bentuk nyatanya itu belum. Tapi sudah saya sampaikan ke murid-murid saya. Nah, ini tadi memang tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif bagi murid-murid kita. Nanti seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Gimana contohnya abstrak? Nanti kita lihat contohnya. Keyakinan kelas sebaiknya tidak banyak. Nah, kalau peraturan dan tata tertib itu kan kadang dari poin bahkan 20 tata tertib. Tidak boleh membawa ini, tidak boleh ini, kan? Disitulah aturan tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas, dia lebih berbeda Bapak Ibu. Dia lebih kepada arah pernyataan yang bersifat positif, lebih positif. Nah, ini tidak menggunakan kata-kata negatif. Nah, ini contoh, ini belum saya buat dalam bentuk yang bagus. Ini baru kemarin saya menerapkan ke anak murid saya, sama-sama menyepakati semacam keyakinan kelas yang nanti akan murid-murid saya ikuti. Nah, ini kemarin mereka menuliskan pendapat mereka. Apa sih yang akan kita laksanakan selama berada di kelas? Nah, ini banyak. Di antara 30 murid saya semuanya menuliskan. Ini melayang karena kena kipas angin. Jadi semuanya ada, mereka tuliskan. Contohnya. Kalau di sini ini semacam tata tertib juga, tapi dari kesepakatan kelas ini nanti yang akan kita ubah menjadi semacam keyakinan kelas. Contohnya apa Pak Min? Mereka ada menuliskan di sini. Pak Bedi bisa nggak mereka memulai dulu? Otomatis kalau kita memberikan arahan, tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu kan mereka nggak bisa. Tapi setelah saya berikan arahan, oh iya Pak, saya menuliskan ini. Ada yang menuliskan tidak boleh mengolok-olok teman. Kalau mau keluar izin. Mereka menuliskan yang seperti itu. Dan ini saya rangkum Bapak Ibu.
menjadi semacam kesepakatan kelas. Kemarin saya menuliskan ada 5. Yang pertama bertanggung jawab, menghargai teman, toleransi, dan seterusnya. Terus ketika kesepakatan kelas ini sudah dibuat, inilah tadi harapannya, ketika melakukan kesalahan kita ingatkan lagi mereka keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini sudah, saya rasa sudah menggambarkan yang ini Bapak Ibu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Dibuat pernyataan semacam ini, menghormati orang lain. Bagi yang piket, siswa datang lebih awal, berkomitmen dengan tujuan. Jangan berlari, ini kan pernyataan negatif. Tapi dibuat pernyataan positif, utamakan keselamatan. Dan terakhir Bapak Ibu, ini lebih ke pendidikan masa pandemi dulu, gunakan masker. Keyakinan kelasnya utamakan keselamatan, kesehatan. Bu, siapa tahu ada yang ingin menyampaikan tanggapan, ada yang ingin memberikan masukan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Winnie atas pengenalan materinya. Semua yang disampaikan sebenarnya sudah kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Cuman ada ketika Pak Winnie atau narasumber menyampaikan materi, saya teringat atau membandingkan dengan sistem pendidikan zaman dahulu dengan sekarang. Yang dulunya mungkin gurunya kan itu mungkin gaptek gitu ya, kayak seperti CGP ini kan ya tidak ada gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil dari buku zaman dulu dengan sekarang, kita lihat kedisiplinannya itu lebih bagus zaman dulu. Seperti kita ini kan produknya ini kan, ketika misalnya contoh ketika bel berbunyi, kita mendengar langkah kaki guru kita saja, kita udah lari tuh, udah masuk kita ke dalam kelas. Tapi sekarang dengan begitu banyaknya pelatihan gitu ya, semacamnya gitu kan, tapi bentuknya itu kok semakin, kacamata saya itu bukan semakin meningkat, tapi semakin menurun kalau saya perhatikan. Dan tentu saja kita bandingkan kalau sekarang ya kan, kalau kita misalnya guru itu mau masuk kelas, anak-anak itu tak ada rasa hormat, tak ada rasa takut. Kalau dulu Pak Bin mungkin merasa ya kan, kita takut sekali itu ketika kita melihat guru itu sudah masuk ke dalam kelas. Nah ini apa sih yang masalahnya itu di mana gitu loh kan? Apa sih yang sebenarnya salah bingung juga saya. Ini saya juga mau mencari gitu jawabannya itu kan. Lihat, terus kita lihat lagi di sisi yang lainnya ini. Hasil anak yang dulunya ketika dia menjadi pejabat, menjadi polisi, menjadi apa gitu kan. Saya lihat memang bagus gitu. Karena korupsi ya tidak melakukan. Tapi kalau sekarang zaman pendidikan sekarang ini, aduh luar biasa. Nah ini pertanyaan atau apa nggak tahu saya ya. Oke, itu aja Pak Randy. Ini Pak Idan atas tadi kalau saya sih bukan pertanyaan, tapi ini lebih kepada sharing mungkin ya Pak Idan ya. Kita diajak berpikir mengapa dulu dengan segala sesuatu yang belum semaju sekarang, belum banyak pelatihan aneh-aneh, tetapi kondisi anak didik kita yang kita pandang mungkin kita bandingkan itu lebih baik dibandingkan sekarang. Itu dari Pak Beni. Mungkin begini Pak Beni, bisa Pak Beni memberikan tanggapan. Kira-kira apa Pak Beni penyebabnya? Baik, terima kasih Pak Idan telah memberikan sedikit gambaran yang bersifat membuka wawasan kita kembali. Sebenarnya Pak Idan, saya juga pernah terpikir dulu saya dididik oleh guru-guru dengan disiplin yang sangat ketat. Jadinya seperti ini, jadi seperti kita yang berada di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah,
Nanti otomatis cara mereka mendidik, cara mereka mengajarkan kita itu hasilnya luar biasa bagus. Tapi sekarang kenapa guru-guru atau sistem pendidikan saat ini yang padahal lebih maju, yang lebih baik lagi dari zaman-zaman dulu, ternyata bisa menghasilkan murid-murid yang jadi kalau menurut saya Pak Idan, ini ya tugas kita lah sebagai guru. Saya rasa kalau kita mau menyalahkan sistem pendidikan itu tidak bisa. Nah, itu kembali lagi kepada kita guru-gurunya inilah nih. Bagaimana cara kita menerapkan suatu disiplin pada anak didik kita. Ketika udah bunyi bel, masuk. Dan saya soroti sekali, ada teman-teman kita di sini yang memang ketika anak muridnya udah bunyi bel, masuk mereka. Anak muridnya masuk. Tapi ada juga sebagian teman-teman kita yang ketika bel udah dibunyikan masih berkeliaran. Ini saya menjadi pelajaran kita lagi lah ke depan supaya kita bisa menerapkan yang namanya disiplin positif bagi anak-anak. Terus terkait bagaimana supaya nanti pendidikan kita paling tidak itu bisa membawa anak didik kita menjadi lebih baik lagi dari kita. Nah, itu memang tidak bisa Pak Idan untuk mengubah semuanya. Mengubah semuanya tidak bisa. Jadi paling tidak itulah tadi seperti yang saya sampaikan, kita berusaha untuk mengikuti sistem pendidikan, apa yang disampaikan oleh kebijakan, pembuat kebijakan, itu yang kita ikuti. Tapi itu tadi, kita sebagai guru paling tidak kelas kita itu baik, paling tidak kelas kita itu benar. Dan saya yakin Pak Idan di sini kelasnya rapi, baru, muridnya bagus, alhamdulillah kelasnya bagus. Jadi mungkin itu dulu pendapat dari saya Pak Idan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ini memberikan tanggapan masalah pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Saya persilakan. Nanti bisa naik kelas, bisa lulus. Yang ketiga, yang saya pikirkan, guru sekarang kurang dilindungi. Kalau dulu guru merasa balik ke rumah anak, kelas juga sekarang. Guru main kelas bisa-bisa. Nah, ada berita kan? Walaupun sebenarnya kalau komunikasi guru dengan orang tua murid bagus, kita kelas mungkin orang tuanya paham. Tapi kebanyakan guru ini kan memang mungkin komunikasinya ada yang kurang di situ. Tapi memang kebanyakan orang tua saya lihat di komen-komen tuh kalau ada kasus guru menampar murid, saya lihat tuh biasanya kan ada tuh. Saya lihat komennya rata-rata tuh menyalahkan guru. Kalau aku jadi bapaknya itu tampar balik. Kalau aku jadi udah berubah semua, udah banyak bergeser nilai. Ini menurut saya Pak Beni. Jadi kalau zaman dulu guru itu dilindungi, dihormati oleh orang tua, kalau sekarang udah enggak. Padahal orang tua itu bisa jadi generasi murid zaman dulu. Nah, mengapa generasi murid zaman dulu sekarang jadi orang tua kok kayak gitu? Itu kembali lagi ke tadi tuh. Dunia ini udah berubah. Apa yang mereka tonton itu mempengaruhi pola pikir. Kalau zaman dulu TV tak banyak, acara-acara bagus, kalau menurut saya mendidik. Sekarang ini enggak. Itu mungkin Pak Beni, menurut saya terjadi pergeseran nilai dari zaman dulu dan sekarang. Banyak faktor lainnya. Jadi kompleks lah kalau mau diurut ya. Mungkin Pak Beni. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada pendapat juga. Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita mungkin kita akan dengarkan penutup dari Pak narasumber kita, Pak Beni. Pak Beni mungkin silakan. Baik, terima kasih Pak Somik. Jadi sekali lagi intinya apa yang kita sampaikan pada hari ini bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Ya, harapannya memang ke depan kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan selama kita mengikuti pelatihan-pelatihan, selama teman-teman mengikuti kegiatan PTG, selama mengikuti kegiatan KKG, dan itu harapannya memang tadi dari kita gurunya. Bagaimana kita memunculkan, bagaimana kita menggali tadi kata Pak Tomik supaya anak murid kita itu punya kelebihan masing-masing. Itu tugas kita sebagai guru. Dan ini bisa kita laksanakan nanti dengan mewujudkan semacam suatu budaya positif bagi anak-anak didik kita. Harapannya tadi sekolah kita semakin menjadi sekolah yang unggul, semakin menjadi sekolah yang memiliki lingkungan positif, yang memiliki budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Mana yang bagusnya itu diingat, dilaksanakan, mana yang kurang baik silahkan Bapak Ibu buang jauh-jauh. Saya sebagai pribadi
yang mungkin banyak salah, sekali lagi kita maaf dengan Bapak Ibu semuanya. Yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu. Terima kasih atas ruangan ini Pak Idan. Semoga dibalas dengan yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Videografer. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya penutupan kata-kata penutup dari Pak narasumber kita, marilah kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, saya selaku moderator menutup kegiatan kita. Mohon maaf atas apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam hati berdoa mulai. Selesai. Jadi sesuai janji Bapak kemarin, karena hari ini kita sudah masuk semuanya, dan memang hari ini adalah hari yang Bapak tunggu-tunggu juga, tidak tahu kalian berdua atau tidak. Hari ini alhamdulillah kita masuk semuanya. Pak, hari ini kita ngaku Pak. Hari ini kita membuat semacam kesepakatan kelas yang nantinya itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita patuhi, yang akan kita ikuti. Siap? Sebelum kita mulai menyusun sebuah keyakinan kelas, yang pertama nanti Bapak meminta kalian untuk menuliskan. Abang ulang ya. Oke, jadi sekali lagi hari ini kita pertama-tama membuat harapan kalian tentang kelas impian. Nah, tadi sudah Bapak bagikan satu-satu nih kertas sticky note-nya warna-warni. Silahkan bebas mau menuliskan di kertas yang warna apa bebas menurut kalian masing-masing. Yang pertama kita buat dulu apa harapan kalian tentang kelas impian. Jelas? Silahkan kalian tulis dulu. Satu orang menuliskan satu harapannya. Silahkan ditulis. Satu. Jangan kalau tak cukup kan bisa sampai ke bawah. Banyak ruangan ke bawah kuantar. Mesti harus satu baris. Jangan salah tulis nanti lalu ditulisnya pas yang di ini. Tak bisa ditempel nanti. Ya. Rasa lemnya cuma bisa dirasa. Dah? Ada yang belum menuliskan? Dah. Nah, yang ini, yang depan dulu biar enggak.
Udah. Garis di bawahnya. Lanjut. Turun sedikit. Lanjut. Lanjut yang belakang. Nah yang ini, barisan ini. Depan dulu, nanti lanjut Askar dengan Franciscus. Ya, lanjut. 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 Baris ini. Oke, stop aja. Kalian, Apri akan membacakan beberapa di antara harapan yang sudah kalian tuliskan. Silakan Apri, baca Apri. Aku ingin menjadi anak yang sopan. Menjadi anak yang sopan. Punya siapa tadi menjadi anak yang sopan? Ada dua berarti yang seperti itu. Lanjutkan Apri. Ingin mencari ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Itu bagus. Ingin mencari ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Punya siapa? Bagus. Lanjut. Dapat tepat waktu ke sekolah dan belajar lebih giat lagi. Datang tepat waktu ke sekolah dan belajar lebih giat lagi. Siapa yang menuliskan? Safira. Harus tepat waktu Safira. Ingin belajar di kelas yang bersih. Ingin belajar di kelas yang bersih. Adil ya. Ada juga selain Adil. Berarti banyak yang menuliskan seperti itu. Ya, Oke, jadi dari harapan ini yang sudah kalian tuliskan, Bapak masih ada satu lagi kertas sticky note-nya. Itu kita buat semacam kesepakatan kelas. Bagaimana supaya kalian bisa nanti belajar di kelas sesuai impian kalian. Jelas ya? Silahkan kalian tuliskan lagi satu kesepakatan menurut kalian masing-masing yang nanti harus kalian patuhi, yang harus kita patuhi bersama-sama. Silahkan dituliskan. Pas abang nomor 3.
Lanjut, ini. Barisan ini. Lanjut. Nanti yang itu lanjutkan Pak Imam dengan Naira lagi. Langsung maju. Barisan ini. Lanjut. Itu langsung April sama Tika. Lanjut Eli dengan Sofi. Lanjut sekali dengan tuh Rehan. Dua lagi, tiga. Lanjut tuh Pipi dengan Dela. Oke, jadi dari 30 orang yang menuliskan kesepakatan kelas, tadi sudah Bapak cek, ada beberapa yang sama, ada beberapa juga yang berbeda. Nah, jadi dari 30 ini bisa disimpulkan, bisa kita ambil semacam kesimpulan yang nanti bisa kita jadikan semacam keyakinan kelas. Nah, tadi banyak yang menuliskan harus datang ke sekolah tepat waktu. Berarti itu masuk apa tadi? Harus disiplin. Yang pertama keyakinan kelas yaitu disiplin. Terus yang kedua, tadi kalian ada menuliskan tidak boleh mengejek teman, tidak mengolok-olok teman. Berarti itu termasuk ke dalam menghargai teman atau yang biasa kita sebut dengan toleransi. Ya, kita tuliskan lagi yang kedua, menghargai teman atau toleransi. Terus yang berikutnya kalian ada menuliskan melaksanakan piket kelas. Terus ada lagi menjaga kebersihan kelas. Berarti itu termasuk ke dalam tanggung jawab. Berarti kalian bertanggung jawab. Kalau tidak piket berarti tidak bertanggung jawab. Siapa yang biasa tidak piket? Siapa? Yang sering tidak piket. Ya, Dilihat. Harus sering. Biasa yang cewek suka marah tuh biasa kalau cowok nggak piket. Wajar nggak masalah. Nggak masalah. Kalau yang nggak piket nanti dilaporkan. Ya, jadi satu lagi keyakinan kelas yang kita sepakati yaitu masuk dalam kategori disiplin, berpakaian rapi, bersih. Berarti kita masukkan di sini tertib.
Atau ini juga bisa ada tadi yang menuliskan mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ribut saat ini tidak bermain saat jam pelajaran. Berarti itu termasuk ke dalam Oke, nanti ini akan Bapak buat di kertas yang berukuran lebih besar, bisa jadi kita tempel di sini. Itu yang akan kita tanda tangani bersama-sama. Kesepakatan kelas kita kelas 5. Siapkan tanda tangan kalian. Mungkin besok atau hari apa nanti Bapak buat dulu, baru Bapak tanda tangan. Jelas ya?